Sandy Walsh starter, Kevin McHellen nyaris dibekap Anderlecht. Walsh sempat mendapatkan kram di menjelang babak pertama usai setelah sektor kanan pertahanan McHellen digempur Anderlecht. Kevin McHellen gagal melanjutkan kemenangan di awal tahun 2024 setelah dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Anderlecht dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia di Stadion Avas. Pelatih Besnik Hasi menurunkan Sandy Walsh sebagai starter di pertandingan ini, meski belum laga bergabung dengan tim selepas memperkuat timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 5 hari lalu. Meski bermain di kandang, McHellen justru mendapat tekanan hebat dari Anderlecht. Walsh pun dipaksa bekerja keras karena tim tamu mengeksploitasi sisi kanan pertahanan McHellen. Anderlecht akhirnya membuka keunggulan melalui sontekan Thorgan Hazard menyambut sepak pojok Anders Dreyer ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Turun kasta, Elkan Bagnot dipinjamkan ke klub Ligue 1. Harapan Elkan Bagnot untuk merasakan atmosfer EFL Championship kandas setelah Ipswich Town secara resmi mengumumkan peminjaman penggawat timnas Indonesia itu ke klub Ligue 1 Bristol Rovers hingga akhir musim. Pengumuman tersebut disampaikan manajemen Ipswich dan Bristol menjelang ditutupnya bursa transfer musim dingin. Bagnot bakal memakai nomor punggung 26. Bagnot hanya 4 kali tampil di Piala Liga Inggris dan mencetak 1 gol saat melawan Fulham. Bahkan Bagnot pernah menghadapi Bristol di putaran pertama Piala Liga saat menjalani laga kompetitif perdananya bersama Ipswich pada Agustus lalu. Kehadiran Bagnot di Bristol diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang untuk membantu klub memperbaiki posisi di klasemen sementara yang kini berada di peringkat ke-11. Beri kabar baik, JIZ ceritakan Indonesia hingga timnas ke Venezia FC. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia memberikan kabar baik soal kondisi kesehatannya. Ia juga menceritakan soal Indonesia hingga asa membela timnas Indonesia. JIZ telah diizinkan kembali bergabung dengan timnya Venezia FC. Ia sebelumnya menderita trombosis vena. 2 minggu lalu saya mendapat lampu hijau untuk kembali berlatih bersama tim dan saya merasa baik-baik saja, ujar JIZ. Saya dipanggil di pertandingan terakhir melawan Ternana. Sekarang saya hanya perlu kembali ritme pertandingan tetapi saya merasa siap untuk memberikan kontribusi saya. Sehari setelah pertandingan melawan Parma di Penzo saya melihat lengan saya bengkak dan saya pikir saya mengalami benturan selama pertandingan. Meski bukan hal yang sangat menyakitkan, saya lebih memilih untuk menghubungi staf kesehatan Venezia. Gelandang Crystal Palace dikabarkan siap bela timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace Hairori Edewal dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Kabar ini sudah ramai di media sosial dan dia bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Menurut aturan FIFA, Hairo masih eligible untuk membela skuad Garuda. Ibunya memiliki darah Indonesia dan ayahnya keturunan dari Suriname. Jika berkas Hairori Edewal benar-benar diproses maka hal ini jadi kabar baik bagi Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini cukup mengenal atmosfer sepak bola Eropa. Karirnya dimulai saat dia masuk dalam Akademi Ajax pada tahun 2008. Dia kemudian beranjak dari tim muda Ajax U17 hingga U19. Hairo sempat berkarir cukup lama bersama tim senior Ajax dan mencatatkan 93 pertandingan. Pada tahun 2017 lalu dia mengambil langkah untuk berkarir di Crystal Palace. Bersama tim kasta tertinggi Liga Inggris ini dia sudah tampil dalam 91 pertandingan. Bukan cetak gol, Marcelino Ferdinand bagikan momen luar biasa yang dirasakan di Piala Asia. Pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menceritakan momen luar biasa yang dia rasakan selama Piala Asia, bukan mencetak gol tetapi saat penentuan langkah skuad Garuda di ajang tersebut. Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa selama di Piala Asia dia mengalami momen luar biasa. Momen itu yakni saat timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Seperti diketahui nasib tim Merah Putih di ajang 4 tahunan tersebut sempat berada di ujung tanduk. Pasalnya skuad Garuda harus menentukan nasibnya dengan bergantung pada hasil pertandingan tim lain.
Saat itu timnas Indonesia harus bergantung kepada Kirgistan yang perlu menahan imbang Oman agar tim merah putih bisa lolos ke babak 16 besar. Kirgistan ternyata sukses menahan imbang Oman dengan skor 1-1 di Piala Asia.